Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Yuni Anissa Widianti, NPM 08. Saya mahasiswa semester 3 dari Pendidikan Biologi Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merealisasikan RPP yang saya buat di suatu kondisi kelas. Di sini saya membawa 1 sampel peserta didik kelas 10 MIPA. Jadi saya akan mulai untuk mengajarkannya ya teman-teman. Nah, materi ini adalah materi Kingdom Plantae. Jadi Kingdom itu adalah satu tingkatan taksonomi. Jadi di dunia ini ada 7 tingkatan taksonomi, yaitu Kingdom, divisi digunakan untuk tumbuhan, filum digunakan untuk hewan, kemudian ada kelas, ada ordo, kemudian ada family, ada genus, dan yang terakhir adalah spesies. Nah, kali ini itu khusus membahas tentang Kingdom Plantae, seperti itu ya. Nah, Kingdom Plantae itu adalah salah satu kingdom yang makhluk hidupnya itu dapat membuat makanan sendiri. Ya, membuat makanan sendiri. Jadi kalau hewan itu kan heterotrof. Oke, kita langsung masuk ke anggota dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kan ada yang namanya tumbuhan tidak berpembuluh dan punya tumbuhan yang berpembuluh. Saya ambil satu-satu antara tumbuhan jenis tumbuhan itu ya. Yang pertama itu tumbuhan tidak berpembuluh. Dapat dilihat di sini. Nah, langsung ada pergiliran keturunan. Jadi tumbuhan tidak berpembuluh itu misalnya adalah Bryophyta atau lumut. Kita sering menjumpai lumut, misalnya ada lumut hati, lumut yang berupa lempengan, dan lumut daun seperti itu. Ada juga yang namanya lumut tanduk. Nah, keturunan atau pergiliran keturunan dari lumut itu ini. Ada satu individu, satu organisme lumut. Jadi di sini itu ada rhizoid. Jadi lumut itu ciri-cirinya yang pertama, lumut itu adalah makhluk yang terkecil atau makhluk hidup tumbuhan kecil seperti itu ya. Kemudian tidak memiliki pembuluh. Kemudian lumut itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi jika menemui individu lumut dan dia seperti akar, itu namanya bukan akar sejati, bukan akar seperti di pohon pisang, pohon jambu, bukan, tapi itu namanya rhizoid atau akar semu, jadi tidak sejati. Yang kedua, lumut berwarna hijau itu bukan daun, tapi hanya organ sejenis daun. Nah, yang ciri khas atau yang unik dari lumut, dia itu kepalanya berbentuk seperti sporanium atau seperti kotak spora. Nah, inilah yang menghasilkan spora. Di sini kan ada kayak kotak sporanya gitu, ada tutupnya. Nah, di dalam kotak spora itu pasti berisikan spora-spora. Kotak spora yang pecah seperti ini, kotak spora yang pecah, dia akan mengeluarkan yang namanya spora. Spora yang keluar akan langsung ke tanah, baik itu tanah tandus maupun tanah lembab. Tapi kebanyakan tanah lembab karena lumut itu tidak bisa hidup di tanah yang tandus seperti itu ya. Nah, tanah yang lembab ini akan menyebabkan spora menjadi protonema. Dengan kata lain, sporanya itu berkembang seperti itu. Nah, protonema inilah yang mengakibatkan terjadinya satu makhluk yang namanya lumut, gitu ya. Nah, kalau sudah terbentuk lumut, itu nanti kan ada rhizoid. Nah, terus di situ akan terbentuk yang namanya archegonium dan antheridium, di mana archegonium dapat ditulis adalah sel sperma atau alat kelamin jantan dari lumut, dan antheridium adalah sel betina atau sel telur seperti itu, yang dapat menyebabkan fertilisasi. Jadi dapat disimpulkan kalau lumut itu reproduksinya bisa melalui dua gitu ya, spora sama alat kelamin jantan betina. Paham sampai di sini? Oke, yang kedua akan saya langsung saja ya ke tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh, yang namanya pembuluh itu kan pasti kayak saluran. Kalau di manusia ada yang namanya trachea atau tenggorokan. Tenggorokan itu kan bentuknya seperti saluran, maka tumbuhan berpembuluh itu namanya tracheophyta. Paham ya? Artinya pembuluh yang pengangkut, fungsinya untuk mengangkut. Nah, tracheophyta ini adalah saluran berupa xilem dan phloem. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya di tumbuhan berpembuluh itu yang terkenal ada yang pertama namanya spermatophyta. Spermatophyta itu tumbuhan berbiji. Seperti pinus, melinjo, itu spermatophyta yang bentuknya adalah angios atau bijinya tidak terbungkus oleh daging buah gitu ya. Kan berbeda antara pinus yaitu yang punya strobilus sama tumbuhan mangga. Dimana kalau pinus atau strobilus itu bijinya itu terbuka, tapi kalau mangga itu termasuk berbiji tertutup karena dia bijinya diselubungi oleh daging buah. Nah, yang di sini yang saya tekankan itu adalah paku. Paku itu bisa disebut paku itu tumbuhan berpembuluh yang paling sederhana seperti itu ya. Dan paku itu berbeda dari lumut. Kalau lumut tadi kan adalah tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tapi kalau di sini si paku ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Maka dia disebut tumbuhan kormus atau kormophyta. Gitu ya. Oke, kita melanjutkan ke inovasi pembelajaran kali ini. Oke, teman-teman. Inovasi pembelajaran kali ini itu memakai leader atau tangga seperti ini. Jadi ada tangga-tangga dan di sini sudah ada pertanyaan yang harus dijawab. Jadi jika kelas ini dilakukan secara offline, ini akan lebih menarik lagi karena
Karena ini menariknya karena dimainkan oleh beberapa kelompok seperti itu. Jadi selain ini menarik untuk memahami materi, ini juga kayak pengumpulan poin untuk setiap kelompok seperti itu ya. Jadi peserta didik akan memilih salah satu cabang di sini dan dia akan mengurutkan di mana dia akan berhenti seperti itu ya. Pilih yang mana? Yang tengah. Yang tengah. Oke, saya urutkan ya. Yang tengah. Ya. Jadi yang pertama itu adalah tebak aku. Di sini akan saya beri clue-clue. Jadi peserta didik dapat menebak ya. Di sini ada apa aja. Di tengah. Saya bacakan ya. Di tengah apa? Oke. Saya bacakan ya biar teman-teman juga tahu. Jadi clue yang saya bacakan di sini, tumbuhan ini itu tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Kemudian ada struktur yang mirip akar, namanya rhizoid, tidak punya pembuluh dan termasuk tumbuhan perintis. Ini sangat mudah ya. Apa? Lumut. Oke, bener. Oke, karena yang pertama ini nanti peserta didiknya bisa menghipotesiskan dia mau di mana, jadi dia bisa milih gitu kan. Tapi untuk yang kedua, tangganya saya kosongi dengan tujuan agar dia bisa menggambar sendiri dan dia memilih salah satunya. Nah, kalau di sini saya itu menuliskan gambarkan aku. Di sini sudah saya siapkan beberapa tumbuhan. Jadi nanti peserta didik dapat menggambarkannya. Oke, silahkan digambar ya. Beberapa garis boleh digambar aja biasa. Gitu. Ini saya namanya apa ya? Leaders plant mungkin atau leaders plante seperti itu. Jadi kuncinya di sini adalah garisnya itu jangan bersambung. Garisnya harus putus-putus dan bertingkat gitu ya. Nah, ini tuh kalau dimainkan secara offline ini sangat menarik karena selain menarik minat, dia juga kayak ada adrenalin sendiri gitu. Jadi kan ini kelompok dan bareng-bareng. Sudah? Sebelah sini? Oh iya, ini sebenarnya itu saya terinspirasi dari satu reality show. Jadi kalau di reality show itu reality show EXO. Jadi kalau di sana itu membernya memilih mau di mana, terus makan berapa gitu. Tapi di sini saya inovasi memilih dan dia harus menjawab yang mana seperti itu. Oke? Sepertinya sudah digambar seperti ini. Dia harus memilih. 1, 2, 3, 4. 1, sini ya. Ya. Oke, kita bermain adil. Sini. Oke. Dia mendapatkan kotak ketiga. Ketiga atau ke-1? Ke-1 ya? Kedua ya? Gimana? Saya buka. Spermatopita. Sebenarnya ini nggak boleh melihat catatan ya, tapi karena mungkin ini masih spermatopita itu apa? Oke, satu clue, dia itu tumbuhan berbiji seperti mangga. Teruskan, kalau mangga itu punya apa aja? Di ciri-ciri tumbuhan umum pasti yang pertama akar pasti, kemudian batang pasti, daun ya itu pasti, buah, biji buah betul. Terus daunnya gimana? Daunnya punya apa? punya klorofil. Betul, klorofil. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk permainannya daripada dia mikir lama-lama. Oke, untuk closing kali ini saya harap RPP inovasi yang saya kembangkan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan atau untuk bidang pendidikan, dan saya memerlukan koreksi dari teman-teman dan pengembangan juga. Koreksi, kritik, dan saran itu sangat membangun dari teman-teman, jadi saya sangat berterima kasih. Quotes of the day dulu, ada satu kalimat yang memang saya pegang. Jadi tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, asalkan kamu jangan berhenti, seperti itu ya. Sekian dari saya dan adik saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.